Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori tentang capital struktur. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anisratul Munawwaroh, NPM 219 Definisi dari capital struktur itu sendiri adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jika panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal itu sendiri. 6 teori capital struktur. Terdapat beberapa teori menyangkut struktur modal, diantaranya adalah yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional, yang kedua teori pendekatan Modigliani dan Miller, yang ketiga teori trade-off dalam struktur modal, yang keempat teori pecking order, yang kelima teori asimetri informasi dan signaling, dan yang terakhir yaitu teori keagenan atau agency approach. Berikut ada dua contoh soal. Yang pertama yaitu PT Jazz berkeinginan untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru dengan kebutuhan 100 juta. Terdapat dua sumber dana yang dipakai. Yang pertama yaitu sumber internal diambil dari current asset. Yang kedua sumber eksternal diambil dari current liabilities. Berdasarkan data di atas, maka hitung yang pertama yaitu ROA jika rata of return of current asset adalah 10%, rate of return on fixed asset adalah 25%. Yang kedua yaitu financing cost jika cost of current liabilities adalah 14% dan cost of long term debt adalah 18%. Yang ketiga yaitu current ratio. Nomor 1. Di sini yang pertama suruh mencari ROA. Untuk mencari ROA di sini ada dua metode. Yang pertama rate of return on current asset 10% dikalikan 600 juta hasilnya 60 juta. Yang kedua rate of return on fixed asset 25% dikali 1.800 juta. Di sini hasilnya 450 juta. Terus ketemu total profitnya yaitu 510 juta. Jadi ROA-nya 21,25%. Yang kedua mencari financing cost. Cost of current liabilities-nya 14% dikali 300 juta sama dengan 42 juta. Yang kedua cost of long term debt 18% dikali 2.100 juta hasilnya 378 juta. Di situ ketemu total financing cost-nya 420 juta. Yang ketiga mencari current ratio. Untuk mencari current ratio, current asset dibagi current liability sama dengan 200%. Di sini kita untuk mencari current ratio-nya harus menurunkan current asset dulu. Rate of CA 8% dikali 500.000 hasilnya 40 juta. Yang kedua rate of FA 20% dikali 1.800.000 hasilnya 360 juta. Di situ ketemu total profitnya 400 juta. ROA-nya 16,67%, current ratio-nya 166,67%. Kemudian menambah current liabilities-nya. Cost of GL 14% kali 400 juta, hasilnya 56 juta. Yang kedua cost of LTD 18% kali 2.100 juta. Di situ ketemu 378 juta. Terus hasilnya financial cost-nya 434 juta. Jadi current ratio-nya 1,50. Berdasarkan tes di atas, maka dengan diturunkannya CA masih lebih menguntungkan daripada penambahan CL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana lebih layak apabila diambil dari current asset. Untuk contoh soal yang nomor 2, pada awal bulan Maret 2021, manajer keuangan PT AGB melakukan kajian untuk melihat return on equity atau ROE perusahaan. Informasi dari manajer pemasaran menyebutkan bahwa penjualan diestimasikan terjadi kenaikan sebesar 10 miliar. Dengan asumsi perusahaan melakukan ekspansi, pembukaan kantor pemasaran ke Kalimantan dan ke negara Malaysia. Adapun beberapa informasi lainnya adalah yang pertama yaitu posisi rasio hutang adalah 45%, yang kedua nilai aktiva tetap sebesar 5 miliar, yang ketiga komposisi earning before interest dan tax atau EBIT adalah 8,5%.
Yang keempat, komposisi interest cost atau biaya bunga adalah 9%. Yang kelima, komposisi tax atau pajak adalah 22%. Ada 3 kondisi dan situasi ekonomi yang harus dianalisis. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi menurun dengan estimasi current asset 50% dari penjualan. Yang kedua, kondisi ekonomi stabil dengan estimasi current asset 45% dari penjualan. Dan yang terakhir yaitu kondisi ekonomi berkembang dengan estimasi current asset 30% dari penjualan. Di sini pertanyaannya, manajer keuangan meminta kepada Anda untuk menghitung berapakah ROE atau return on equity yang paling layak untuk diterima. Kemudian ini jawaban untuk soal yang nomor 2. Untuk jawaban soal nomor 2, kita uraikan dulu semuanya yang tadi ada di soal. Kemudian kita urutkan menurut kondisi ekonominya. Menurun ada 50%, yang stabil ada 45%, berkembang 30%. Kita beralih ke yang menurun dulu 50%. Untuk fixed asetnya ada 5 miliar, yang current asset ada 5 miliar, total aset 10 miliar, utang 45%, 4 miliar 500 juta, ekuitas 5 miliar 500 juta, EBIT 8,5%, 850 juta. Untuk yang interest cost 9%, 405 juta, yang EBIT 400 juta, 45 juta. Tax 22%-nya ada 97 juta 900, untuk EAT-nya 347 juta 100.000. Di sini totalnya 0,03109091. Kemudian lanjut pada yang stabil 45%. Fixed asetnya 5 miliar, current asetnya 4 miliar 500 juta, yang total aset 9 miliar 500 juta, utang 45%, 4 miliar 275 juta, yang ekuitas 5 miliar 225 juta, EBIT 8,5%, 850 juta, yang interest cost 9%, 384 750.000, yang EBIT 400 juta, 65 250.000, yang tax 22%, 102 355.000, yang EAT-nya 362 895.000. Kemudian itu ketemu hasilnya 0,069453589. Lanjut pada berkembang yang 30%. Untuk fixed asetnya di situ ada 5 miliar, current asetnya 3 miliar, yang total asetnya 8 miliar, utang 45%, 3 miliar 600 juta, yang ekuitas ada 4 miliar 400 juta, yang EBIT 8,5% ada 850 juta, interest cost 9,% 324 juta, yang EBIT ada 526 juta, yang tax 22% ada 115 juta 720.000, yang EAT ada 400 juta 10 280.000. Di situ ketemu hasilnya 0,093245455. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.